Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Terus ini Cingyun membeli topeng nih. Berapa harga topeng ini? 25 tael. Nih, simpan kembaliannya. Dalam hati Cingyun, beragam orang memasuki pasar gelap dan semuanya memakai topeng. Aku tidak ingin orang lain melihat penampilanku. Kebanyakan orang yang ada di sini sangatlah kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Namun setelah sekian lama berkeliling, nampaknya di sini nggak ada rumput phoenix. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkan kota kiamat. Lalu tiba-tiba orang yang kiri berkata, orang gila itu ada di sini. Orang itu terkesan kasar. Bahkan terakhir kali dia memukuli orang sampai mokat. Tapi dia punya banyak barang bagus kali ini. Rumput naga, Ganoderma, Lucidium, dan rumput phoenix. Hah? Ada rumput phoenix yang langka? Orang yang kanan nih ya, berarti orang ini nih yang ngeri ini. Namanya Fengxi yang ini. Nah, Fengxi berkata nih, bagaimana nak? Apa kau menginginkannya? Orang yang kiri bertanya, berapa harganya? Fengxi menjawab, apakah kau baru di sini? Gak mengerti aturannya? Keluarkan apa yang menurutmu berharga dan kita akan bertarung untuk memperebutkannya. Kalau kau menang, otomatis rumput ini akan menjadi milikmu. Lalu orang yang kiri mengeluarkan sesuatu. Baiklah, aku membawa ini. Nah, orang yang tengah nih yang pakai topeng hitam melihat itu dia kaget. Itu biji hitam. Bukankah itu hanya milik murid inti dari keluarga Ye? Nah, ini si Fengxi menerima taruhannya. Baiklah, aku terima biji hitam misterius ini. Ayo mulai. Dalam hati Cingyun, biji hitam material milik keluarga Ye. Belum lama ini, kakek memberiku 10 buah. Tampaknya identitas pemuda ini memang murid inti dari keluarga Ye. Akan tetapi aku menyerah. Ini lanjut dalam hati ya. Akan tetapi dia terlalu lemah untuk menjadi lawan dari orang gila ini. Aku menyerah. Kenapa kau tidak berhenti? Aku adalah murid inti dari keluarga Ye. Hah? Keluarga Ye? Keluarga kalian adalah pecundang, dasar sampah. Lalu tiba-tiba Cingyun maju dan berkata nih, konyol sekali. Padahal hanya sedikit lebih kuat. Bocah, siapa yang kau bicarakan? Tentu saja kau, dasar babi bodoh. Fengxi membalas, cari mati. Apa kau tahu siapa aku? Cingyun menjawab, lalu apa kau juga tahu siapa aku? Dalam hati murid inti tadi, suaranya seperti... Dalam hati Fengxi, suara anak ini begitu kalem dan nada bicaranya sangat tenang. Latar belakangnya sepertinya nggak kecil. Siapa kau? Aku ini adalah kakekmu. Hah, kau ingin mokat rupanya. Aku ingin melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Di sini Fengxi maju, tapi Cingyun berhasil menghindarinya. Cingyun berkata, kau ingin melepas topengku? Apa kau mampu melakukannya? Kau kurang ajar. Gak peduli siapa kau, aku akan menghabisimu hari ini. Sampah tingkat alam dinamis lapis kelima begitu sombong. Pergilah ke neraka. Lalu Cingyun mengeluarkan pedangnya tuh, pedang yang 9 potong itu loh yang patah. Kau pikir hal seperti itu bisa menyakitiku? Lalu Cingyun langsung menyerangnya dan dia pun terluka. Ini bagaimana mungkin ini terjadi? Pedang tanpa ampun. Lalu tiba-tiba berhenti. Kakak, tapi di sini Cingyun gak denger, lebih tepatnya sengaja ya menghiraukannya dan langsung menyerang ke arah si Fengxi. Kau lancang sekali. Semuanya anak ini mengabaikan aturan pasar gelap
beri dia hukuman berat dan seret dia keluar seperti seekor guguk. Lucu sekali. Kau tidak muncul ketika dia akan menghabisi orang yang tadi, namun kau menghentikannya ketika dia akan dihabisi. Apakah itu aturanmu? Kau telah menghabisi saudaraku hari ini. Jangan harap kau bisa pergi dari tempat ini. Cing Yun membalas, ternyata kalian bersaudara. Gak heran kalian begitu sombong dan kejam, menghabisi orang tanpa pandang bulu. Kakaknya membalas, jelas itu karena kau berada di istana gelapku. Hei, itu. Dan di sini orang-orang berkumpul ya. Itu tambah diduga rumor itu benar. Dan pasar gelap ternyata adalah istana gelap. Pantas saja 3 keluarga besar di Doomsday Town tidak berani terlibat dalam pasar gelap. Ya, tapi orang ini mengeri. Orang gila itu ternyata adalah saudara Hypatian. Ini sama aja dengan menyinggung istana gelap. Dan Cing Yun menghabisi para prajurit satu persatu. Cuma sampah. Ya udah, habisi aku kalau kau bisa. Jangan banyak omong. Sungguh gak masuk akal. Pedang yang patah. Nah, aku akan menghabisimu dengan satu serangan. Oh, benarkah? Sini. Hei, anak ini berani menghadapinya. Bukankah itu sama seperti mencari kematian? Iya benar, apalagi lawannya Hypatian. Oke, berarti yang kakaknya tadi tuh namanya Hypatian ya. Hei tuh, anak ini berani menghadapinya. Bukankah itu sama aja seperti mencari kemokatan? Lalu ada nih guys, nih ada yang ngambil tanamannya tuh, diem-diem tuh. Dan ternyata itu yang orang bertudung itu guys, topeng tuh. Apa? Pakai topi. Terus si Cing Yun berhasil menyerangnya nih. Hei tuh, sangat cepat. Senjata Hypatian telah dipotong bahkan sebelum dia melepaskan serangan. Iya, siapa sebenarnya pemuda ini? Hah? Pemuda? Dan ternyata serangannya berhasil memotong senjatanya. Hypatian berkata, bocah, pedang patah di tanganmu itu gak buruk, tapi mulai sekarang itu akan menjadi milikku. Terus si Cing Yun ngeliat ke meja kan, tanamannya hilang. Anak ini terlihat sangat familiar. Aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku gak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Tapi pas ketemu, lah itu dia. Terus Cing Yun langsung teriak, hei berhenti, jangan lari kau. Dalam hati si orang misterius, sial, aku sangat bodoh. Lebih baik aku kabur. Apa bagusnya merampok milikku? Hei nak, mau kemana kau? Kau pikir aku tuh gak ada? Tapi pas mau dikejar, dihalangi nih sama si Patian. Masalah hari ini akan kuingat, dan aku akan bertarung denganmu lagi untuk mengambil kepalamu. Patian membalas, apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Hah? Bocah sialan ini. Seperti yang diharapkan, ada orang yang mencoba menghabisinya dimanapun dia pergi. Aku ingin melihat bagaimana kemokatannya. Lalu si Patian menggunakan pedangnya tuh mengaktifkan sebuah skill. Hei lihat, itu adalah jiwa bela diri Hypatian, pedang hati hitam. Sepertinya pemimpin pasar gelap itu benar-benar marah. Dia langsung mengorbankan semangat seni bela dirinya. Dia ingin menghabisi bocah itu dengan satu serangan. Nah, aku, pedang ini akan menghabisimu. Akan kutunjukkan seni pedangku yang hebat. Dalam hati Cing Yun, seorang master ledakan. Jelas basis kultivasinya lebih tinggi dariku, tapi aku gak akan menggunakan kekuatan spiritual. Namun aku akan memakai kekuatan pedangku. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku bisa mengambil beberapa kepala dengan ayunan dari pedang tanpa ampun milikku. Kemampuan pemahaman dalam berpedang bisa membuat sesuatu yang unik. Lalu di sini Cing Yun melancarkan serangannya nih. Sebelum si Patian berhasil menyerang Cing Yun, di sini Cing Yun melancarkan serangannya duluan. Si Patian mencoba menahannya, tapi dia terhempas mundur. Bagaimana bisa ini terjadi? Cing Yun berkata, aku pergi dulu, dan aku akan datang lagi hari lain untuk mengambil kepala gugukmu itu. Hah? Kau masih di sini? Dan ternyata masih ada tuh si orang misterius tuh. Enggak. Aku nggak akan menonton lagi. Dan akhirnya diambil tasnya sama Cing Yun dan langsung kabur. Cepat, kejar dia. Jangan sebut dirimu pria kalau nggak berhasil menangkapnya. Orang yang bisa mendapatkan kepalanya akan mendapatkan imbalan 100.000 batu roh kelas rendah. Hah? Sekarang kita pergi ke rumah obat keluarga Y. Nah, situasi Roer sangat mendesak. Pertama, datang ke ruang obat untuk menyempurnakan pil Phoenix 3 putaran. Efeknya jauh lebih baik daripada hanya mengambil rumput Phoenix. Harusnya ada bahan lain di ruang obat. Aku nggak tahu kalau hari ini. Terus pas mau masuk ada yang datang nih. Shh, Tuan muda, pelan-pelan, Tuan Liang sedang membuat pil kelas 1. Cing Yun bertanya, apa dia alkemis kelas 1 yang direkomendasikan oleh Ye Chiatang? Nah ini sih siapa tadi? Tuan Liang. Tuan Liang berkata, tambah apinya, cepat. Apa kalian ini gak mendengarku, ha? Dasar, begini aja gak becus. Dasar kelompok sampah. Nah orang ini adalah Liang Chao, alkemis kelas 1. Apa yang kau lakukan di depan pintu, ha? Apa pedulimu tentang dia? Jangan malas-malasan, atau aku akan tendang pantatmu. Iya Pak Tua. Dalam hati Cing Yun, ini dan itu adalah dua hal yang berbeda. Terus ini rumput Tianshan. Terus Cing Yun mau ngambil rumputnya nih, tapi harus ditahan. Oh ya BTW, Tianshan tuh surgawi ya, rumput surgawi. Pas mau diambil ditahan sama Tuan Liang. Tunggu sebentar, siapa yang mengizinkanmu untuk mengambil rumput surgawi? Apa katamu? Aku ini tuan muda dari keluarga Ye.
mengambil rumput surga, apa perlu izin darimu? Pak tua, kurang ajar. Gak boleh ada mengambilnya tanpa izin dariku. Si Tuan Liang langsung nih melancarkan kayak serangan bola api gitu ke Qing Yun. Dan serangannya mengenai rumput surgawinya. Dan rumput surgawinya pun terbakar. Qing Yun berkata, Kau menghancurkan rumput surgawi milikku. Tuan Liang membalas, aku baru aja tahu bahwa rumput surgawi ini lebih rendah kualitasnya. Kalau kau mengambilnya, itu akan menghasilkan semacam racun dan bisa keracunan sampai mokat. Kau hanya bersikeras mengambilnya dan aku hanya bisa menghancurkannya. Tetapi kalau kau adalah seorang alkemis yang tidak memahami ini, aku tidak menyalahkanmu karena bersikap kasar. Qing Yun membalas, perset denganmu. Rumput surgawi adalah bahan obat penting untuk pil-pil kelas rendah. Hanya dapat dibagi menjadi beberapa tahun dan gak ada yang mengatakan bahwa itu lebih rendah, bahkan tidak beracun. Liang Chao, gak heran kau cepat tua. Alkemis tapi masih seperti sampah. Hah? Apa kau bilang? Dalam hati Tuan Liang, bagaimana mungkin? Dia bukan seorang alkemis. Bagaimana bisa dia tahu? Tuan Liang membalas, omong kosong. Orang tua ini adalah kepala dari divisi pil timur. Bagaimana mungkin gak tahu khasiat dari rumput surgawi? Qing Yun membalas, apakah alkemis kelas 1 itu begitu mulia? Iya, emang alkemis tingkat 1 tidak begitu mulia. Tapi bukankah kau, keluargamu masih harus mengundangku untuk memperbaiki alkimia? Aku satu-satunya ahli alkemis dari keluarga besar. Pikirkan tentang hal ini. Selain itu, kalau kau mengambil bahan obat ini, bukankah kau masih harus memintaku agar menyempurnakan pil untukmu? Kau gak bisa menemukan keluarga lain untuk meminjamkan ahli alkimia. Keluargamu sungguh memalukan. Bahkan aku bisa membuatkan pil untukmu. Bersujudlah di hadapanku, mengakui kesalahanmu, lalu memberiku beberapa hadiah dan meminta maaf. Aku akan melupakan kejadian yang sebelumnya, terlepas dari kecerobohanmu. Alah, perset denganmu. Kau cuma membual, omong kosong. Dan langsung ditampar tuh si Tuan Liang sama si Qing Yun. Bocah kecil, kau berani memukulku? Apa kau tahu kalau aku seorang alkemis tingkat 1? Alkemis itu terhormat. Patriark keluarga Yemu bahkan harus bersikap sopan ketika dia melihatku. Hei kalian berdua, kemarilah. Kami. Oh bertiga deng, kalian bertiga, kemarilah. Kami, ya, pukuli dia. Hah? Apa ini nggak masalah? Hei, ada apa? Menurutmu, apa yang dilakukan lelaki tua ini pada kita di hari kerja? Pikirkan tentang keras kepalaannya. Apa kalian nggak marah? Iya, aku telah menahannya untuk waktu yang lama. Itu membuat tanganku gatal. Ya bagus, kali ini ada sedikit dukungan dari tua muda. Ayo, pukul dia sampai mokat. Aduh. Itu, si Tuan Liang langsung dihajar terus-terusan. Hei berhenti, dasar idiot. Hei berhenti, dasar idiot. Apa kalian itu bodoh? Akulah satu-satunya alkemis di keluarga Y. Tanpa aku, siapa yang bisa membuat pil untuk keluarga Y? Patriark keluarga Y tidak akan menyalahkannya. Dia adalah tua muda, tentu saja dia akan baik-baik aja. Sementara kalian budak. Apa bisa kalian memiliki kehidupan yang lebih baik? Satu persatu, kalian terbawa emosi dan malah memukuliku. Nih salah satu dari mereka berkata, Tuan Liang, aku telah membuat kesalahan. Tolong ampuni aku. Mulai sekarang, saya akan mendengarkan Anda dan saya tidak akan lagi berani melawan Anda. Tuan Liang melanjutkan, baiklah, maka setengah dari pembayaran bulanan yang keluarga Ye kirimkan kepadamu dalam 6 bulan terakhir akan dipotong dan menjadi milikku. Ada komentar? Enggak, kami enggak berani. Ya udah, sekarang mengerti kan siapa yang memberi kalian makan malam? Iya, kami mengerti. Tentu saja itu Tuan Liang. Tuan Liang yang memberi kami makan. Lalu tiba-tiba tuh, tungkunya dibuka. Alkemis sepertimu, kami, keluarga Y, tidak membutuhkannya. Lalu di sini mulai masukin nih rempah-rempah, obat-obat, tanaman-tanaman satu persatu untuk membuat sebuah pil. Hah? Tua muda Y, kau ingin membuat alkimia sendirian? Alkimia bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Apa kau pikir kau sedang mencuci beras dan menanak nasi? Hah? Kalau begitu, lihat aku dengan mata gugukmu itu. Dalam hati Qing Yun, pil tidak membutuhkan waktu lama untuk matang. Seperti konsepsi artistik Citao. Selama api pilku cukup, itu akan bisa menyempurnakan pil 7 tingkat seperti dunia saat ini. Terlebih lagi, pil 3 putaran Phoenix ini hanyalah pil bermutu rendah. Dan terbukalah. Hei, lihat, cuma pasta. Tapi habis gitu, langsung nih keluar pilnya. Dan berhasil. Pilnya warna merah gitu bening di sebuah piring. Wah, bagus. Tua muda berhasil menyuling pil. Sungguh, gak bisa dipercaya. Hah, gak mungkin. Itu gak mungkin, itu mustahil. Di usiaku yang 50 tahun ini, aku hanya alkemis tingkat 1 dan alkemis tingkat 3. Hah, bagaimana bisa dia menjadi alkemis tingkat 3? Dia lebih. Sekarang kita pergi lagi nih ke kamar Ye Qing Yun. Di sini Roer sekarang jadi Ruoer lagi. Serah translatornya lah. Ditukar-tukar terus. Nih Roer masih istirahat ya. Dan akhirnya Qing Yun datang. Kakak, tapi dipotong sama Qing Yun. Jangan bicara.
minum pil ini terlebih dahulu. Terus akhirnya diminum. Dan mulai tuh muncul aura berwarna merah. Dalam hati Qingyun, ini jejak Phoenix surgawi. Phoenix hitam surgawi. Celaka, Rower belum pernah berlatih sama sekali secara pasif menyerap aura ini. Jikalau kau tidak bisa menahannya, maka lidah, otot, dan pembuluh darahmu akan segera pecah. Rower. Dan di situ keluar nih aura yang sangat kuat dari Rower. Dan si Qingyun juga nih mengeluarkan auranya, dan itu dilakukan untuk membantu Rower. Dalam hidupku sebelumnya, aku bisa menekanmu hanya dengan satu jari. Bahkan sekarang itu bukan hanya menyerap energi, tapi juga menahan kekuatan fisikmu. Ayo, bekerjalah. Dan akhirnya Rower pun akhirnya stabil. Rower, bagaimana keadaanmu? Rower menjawab, kakak, aku merasa alam spiritual dinamis tingkat 3. Kakak, apa aku sudah menjadi seorang kultivator? Qingyun menjawab, ya benar. Kini kau telah resmi menjadi seorang kultivator. Dalam hati Qingyun, selain itu, aku juga menyerap aura yang mencekik itu dan membuatku menerobos melintasi lapisan ganda untuk mencapai lapisan ke-7 alam roh dinamis. Kakak, itu sangat bagus. Terima kasih. Lalu gak lama setelah itu, tua muda. Begini, besok adalah hari biji misterius hitam muncul dari tambang. Di masa lalu, itu diserahkan kepada Yetian untuk memimpin. Tapi kali ini keluarga Yi memutuskan untuk menyerahkannya kepada Anda. Qingyun berkata nih, biji misterius hitam adalah properti terbesar keluarga Yi dan bahan penting untuk menyempurnakan senjata. Paman Pang merespon, iya, dan pemimpin bisa mendapatkan 10% biji misterius tersebut. Kali ini, keluarga Yi meminta Tuan Muda untuk memimpin. Hari kebangkitan Tua Muda akhirnya datang. Dalam hati Qingyun, biji misterius hitam mampu memperbaiki pedang tanpa ampun. Qingyun bertanya, kapan kau akan pergi? Paman Pang menjawab, besok pagi. Oke, baiklah. Sampai jumpa besok Paman Pang. Sekarang kita lompat ke hari berikutnya di penambangan keluarga Ye. Paman Pang berkata, Tua Muda Ye memiliki perintah. Selama dia bisa menyelesaikan tugas sebelumnya hari ini, setiap orang akan mendapatkan sepotong kering batu roh tingkat rendah. Sepotong kering? Ayo cepat, dan lakukan lebih semangat. Itu buat semangatin para budak ya. Budak ya? Ya pekerja lah. Paman Pang berkata, Tua Muda ada begitu banyak kepentingan yang terlibat dalam kegiatan ini. Tapi Yetian dan yang lainnya sangat pendiam. Aku ingin tahu hal besar apa yang akan terjadi pada perburuan musim gugur lusa. Qingyun menjawab, Paman Pang, jangan khawatir. Selalu ada solusi untuk sebuah masalah. Paman Pang merespon nih, baik, tapi Ye Wutian, orang ini pasti akan membalasnya. Apalagi Anda menghapus roh bela diri kedua putranya. Mereka tidak akan pernah menyerah. Saya kira mereka nggak akan menahan terlalu lama. Anda harus berhati-hati pada hari perburuan musim gugur. Baik Paman, tapi tiba-tiba ada yang melemparkan sebuah belati ke arah Qingyun. Tapi untungnya Qingyun berhasil menghindarinya. Hei, siapa yang melakukannya? Ini adalah tempat khusus keluarga Ye. Kami nggak bisa mentolerir Anda untuk datang dan pergi seenaknya. Dalam hati Qingyun, sungguh aneh. Sosok itu nggak memiliki jejak nafas. Dan ini ada guys, dia dari sekte iblis cairan merah. Namanya Sui Kongqi. Sui Kongqi dari sekte iblis saus merah atau cairan merah. Aku benar-benar gak menyangka bahwa meridianmu bisa pulih. Aku harus mengatakan bahwa hidupmu sangat beruntung. Tapi hari ini kau tidak akan selamat dari kemokatan. Qingyun merespon nih, oh ternyata kau. Hehehe. Nah, seperti kau mengenalku. Qingyun menjawab, itu benar-benar kau. Nah, di sini Sui Kongqi berkata, 3 tahun yang lalu, aku hanya menghancurkan pembuluh darahmu dan tidak menginginkan hidupmu. Namun aku gak menyangka kau begitu menarik. Karena itu, aku akan mengambil hidupmu hari ini. Aku mendengar dari Shui Ling bahwa kau juga memiliki saudara perempuan. Mungkin rasanya sangat enak juga. Kalau kau mokat, aku akan menjaganya untukmu. Kalau begitu, cobalah. Lihat siapa yang cari mokat. Dan Sui Kongqi menggunakan pedangnya, dia berhasil membelah sebuah bebatuan yang besar. Dalam hati Qingyun berada di alam 9 tingkat alam roh dinamis. Dan di sini Kongqi cuma gerakin pedangnya nih, gerakin kanan kiri atas bawah. Dan serangannya kena ke para budak tuh. Semua murid keluarga Ye mundur 100 meter. Integritas. Ahli bela diri yang menggunakan senjata memiliki ranah senjatanya sendiri dan berbeda dengan ranah budidaya seniman bela diri. Di ranah Citao, yang pertama adalah memadatkan Qi senjata, dan Ye Qingyun berada pada level ini saat ini. Dan namun konsepsi artistik Ye Qingyun di kehidupan sebelumnya berada di level kaisar, hanya sedikit kurang dari menjadi master pedang. Nih guys, ada kondensasi, kesatuan, surga dan manusia, harmoni manusia dan alam, konotasi hati, potensi, berarti kaisar, master pedang, dewa pedang. Oke, berarti di kehidupan sebelumnya Qingyun berada di kaisar,
sedikit lagi nyampe Master Pedang, dan paling atas ada Dewa Pedang tuh. Qingyun berkata, barusan kau menggunakan klon bayangan untuk mengecoh Paman Pang agar pergi. Pantas saja sekarang kau begitu cemas sampai menunjukkan kartu asmu. Aku perkirakan klonmu tidak akan bertahan lama. Kongqi membalas. Aku gak menyangka bahwa kau bisa melihat lebih jauh konsepsi artistikku. Aku juga tahu kalau ada kekurangan dalam penciptaan klon bayangan milikku. Tapi bagaimana dengan itu? Akan kuhabisi kau sebelum pelayan keluargamu datang. Pada usia 17 tahun, dia dapat selaras dengan pedangnya. Bakatnya gak buruk, namun cepat atau lambat kau akan dikendalikan oleh pedang yang ada di tanganmu itu. Aku sarankan kau untuk meletakkan pedangmu dan bertaubatlah. Beraninya seorang anak kecil sepertimu mengajariku. Aku ketika berumur 16 tahun berada di kondensasi Qi. 17 tahun Kesatuan Instrumen dan Tao, darah antik tua dari sekte jahat, memanggilku Tian Pei Wu Qianyan. Apakah menurutmu aku tidak pantas menjadi seniman bela diri? Terus akhirnya Paman Pang balik tuh. Pencuri, hentikan! Pria yang licik. Tetapi gak ada waktu untuk menundanya. Akan kuhabisi kau dengan satu tebasan. Itu udah cukup. Dan akhirnya dilancarkan serangannya nih, satu tebasan ke arah Qingyun. Tuan muda, sebuah langkah mematikan. Pelayan Ye, aku akan menghabisimu lain waktu. Dan di sini Qingyun memunculkan armornya nih, armor singanya. Dia memunculkan kayak ada shieldnya tuh untuk menahan serangannya. Tapi ternyata tebasannya tembus tuh. Qingyun gagal menahan serangannya. Tuan muda. Dan di sini menggunakan pedangnya, Qingyun mencoba untuk menahannya dan berhasil walaupun dia terhempas mundur. Tuan muda, Qingyun berkata, jangan khawatir Paman Pang, aku baik-baik aja. Paman Pang berkata, ini pasti ulah Ye Wutian. Hanya keluarga Ye yang tahu aktivitas penambangan. Pasti dia sangat membencimu. Gak heran dia begitu pendiam beberapa hari ini. Rupanya dia sudah mengatur penghabisan. Qingyun merespon nih. Tampaknya dia pada akhirnya tidak bisa membantu, namun tetap ingin menghabisiku. Kita harus menjaga akun baru maupun akun lama. Dan sekarang pergi nih ke Ye Wutian, dan kawan-kawan nih, sama si Kongqi ya. Ye Wutian bertanya, Tuan, apakah anak itu udah mati? Kongqi menjawab, maksudmu apa kalian berdua ayah dan anak meragukan kemampuan tua muda ini? Ye Tian menjawab nih, tentu saja tidak. Kongqi melanjutkan, jangan khawatir, gak ada yang bisa lepas dari genggaman tanganku. Ye Wutian berkata, orang tua ini secara alami percaya pada kekuatan sebenarnya milik Anda. Hanya saja anak ini terlalu licik dan ada seorang pejuang dalam keadaan kejam di sisinya. Orang tua ini khawatir. Gak perlu khawatir, itu hanya alam bela diri 9 untai dalam kondisi kekerasan. Tunggu senjataku mencapai alam surga dan manusia. Menghabisinya seperti menghabisi seekor guguk. Baiklah, kalau emang Sui Kongqi berkata seperti itu, aku percaya sepenuhnya padamu. Maka pertama-tama saya akan berharap Sui Kongqi mencapai ranah surga dan manusia secepat mungkin. Terus tiba-tiba, Ye Wutian, dasar pencuri. Suara ini mustahil. Datang tuh si Qingyun tuh ke rumahnya. Dengan siapa kau berbicara? Dan langsung cabut tuh berdua, langsung menemui Qingyun. Sedangkan si Kongqi, dia bersembunyi tuh menghindar. Ye Wutian berkata, gak ada orang lain di sini, hanya kami. Tapi kau, Qingyun, kau ini manusia apa hantu? Ya benar, bukankah kau ini sudah mokat? Qingyun membalas, ternyata penghabisinya memang dikirim olehmu. Paman kedua, aku bertanya padamu, apakah kau tidak mengindahkan aturan keluarga? Atau apa kau berpikir kalau aku sekarang adalah patria keluarga? Ye Wutian membalas, cairan merah lebih kental dari air. Qingyun, kau ini keponakanku. Bagaimana bisa aku menghabisimu? Kau mempermalukanku di mana-mana seperti ini. Selalu menuduhku. Apa kau nggak tahu bagaimana menghormati yang tua? Ye Tian menambahkan, iya, kau adalah saudara laki-lakiku, ayahku. Aku selalu memikirkanmu kemana-mana. Tetapi kau telah berulang kali bilang bahwa ayahku ingin menghabisimu dan harus ada bukti penghabisan. Apa kau punya bukti? Cepat keluarkan biar kulihat. Terus di situ ada sebuah pedang dan Qingyun melihatnya. Qingyun berkata, aku tahu apa yang kau lakukan sembunyi-sembunyi selama ini. Jadi percuma bicara omong kosong denganmu. Sampaikan pesanku. Beritahu ke penghabisi itu, dia terlalu lemah. Aku bisa menghabisinya dengan pedang patah ini. Paman Pang menambahkan, Ye Wutian, dengarkan aku. Jika tua muda kehilangan sehelai aja ujung rambutnya, aku pasti akan mematahkan kakimu, semua kaki keluargamu. Keterlaluan. Ye Qingyun, aku harus secepatnya mengirimmu ke neraka. Dengan cepat, Kongqi mengambil pedangnya dan berkata, aku akan mengejarnya dan menghabisinya sekarang. Tapi ditahan sama Ye Wutian. Tidak, jangan tuanku. Ada sesepuh hebat di keluarga Ye yang memiliki kultivasi tingkat lanjut. Jika dia diganggu, konsekuensinya akan menjadi sebuah bencana. Kongqi membalas, aku juga akan menghabisinya. Ye Wutian berkata, baiklah. Sui Kongqi, Tian Pei Wu lebih unggul. Bagaimana bisa dibandingkan dengan para lelaki tua itu?
Tapi Sue Kongqi itu nggak perlu tuh buru-buru. Perburuan musim gugur keluarga Ye akan segera datang. Saya kira Anda nggak jauh dari sekte cairan darah jahat. Belum terlambat untuk menghabisi spesies liar itu dalam satu gerakan. Ya benar juga. Ye Tian menambahkan, ya Sue Kongqi tenanglah. Biarkan aku yang menangani spesies liar ini. Akulah yang akan menghabisinya. Terus tiba-tiba, ceplas, dasar sampah. Maksudmu, aku nggak lebih baik darimu? Aku, Ye Tian berkata, Sue Kongqi, itu karena didikan saya yang buruk. Mohon tenang, jangan marah. Biarkan anakmu ingat ini. Musibah bisa datang dari mulut. Baik-baik, Kongqi melanjutkan. Pada hari perburuan musim gugur, aku pribadi yang akan menghabisinya. Gak ada yang bisa lolos dari tanganku. Ye Tian berkata, Ye Qingyun, ini semua akibat ulahmu. Aku harus segera menghabisimu. Ye Tian merespon nih, Tian bagaimana dengan pil cairan merah jahat yang kau telan? Jangan khawatir ayah, sekarang udah agak lebih baikan. Ayahnya melanjutkan, baik, Tian berjanji. Pada hari berburu musim gugur, spesies liar itu pasti akan mokat. Dan sekarang kita pergi nih ke Qingyun yang lagi ada di seperti hutan ya, di tengah pepohonan gitu. Dalam hati Qingyun, untuk sementara aku nggak bisa berlatih ilmu pedang tanpa ampun, tapi seni pedang petir masih tetap bisa. Seni pedang petir memiliki 9 lapisan. Lapisan pertama seperti guntur, dan lapisan ke-9 seperti naga. Meskipun itu hanya peringkat teratas dari level kuning, ini adalah dunia yang berbeda dari asal pedang tanpa ampun. Tapi sekarang aku memiliki fondasi kultivasi tingkat ke-7 dari alam roh dinamis, dan itu sepertinya cukup pantas untuk berlatih seni pedang petir. Secepat kilat, pedang seperti guntur, dan si Qingyun melancarkan serangannya ke sebuah pohon nih, dan pohonnya langsung terpotong. Nah, sudah selesai. Formulasi seni pedang petir lapisan pertama cukup berat juga. Sekarang kita pergi nih ke hutan kiamat, di mana ada patriark dan orang-orang berkumpul. Patriark berkata, tujuan pemburuan musim gugur keluarga Ye adalah untuk melatih pengalaman tempur kalian. Tanpa pengalaman bertempur, bahkan jika kekuatan kalian tinggi, kesuksesan kalian akan terbatas. Oleh karena itu, hadiah dari perburuan musim gugur ini akan lebih berharga, yaitu buah petir Tianmeng, buah roh kelas 3. Sebelum turun gunung, siapapun yang mendapatkan inti iblis terbanyak adalah pemenangnya. Qingyun bertanya, Roer, kenapa kau di sini? Roer menjawab, aku tidak akan pernah melupakan perburuan 3 tahun yang lalu. Kali ini, aku harus melindungimu kakak. Di jalan, jangan berkelahi. Jika aku mengetahuinya, gak peduli apa status kalian, maka kalian akan langsung dikeluarkan dari keluarga Ye. Baiklah, perburuan keluarga Ye dimulai. Haha, ayo mulai. Kakak, ada apa? Qingyun merespon nih, tidak ada. Pergi. Buset tuh, matanya. Lihat tuh, apa namanya? Kantong matanya tuh udah kayak gak tidur 4 hari skripsian kali ya. Ye Tian berkata, Ye Qingyun, darahku telah ditelan oleh pil darah jahat. Kau pasti gak pernah berpikir bahwa meridianku tidak hanya pulih, tetapi juga mencapai ranah kekerasan. Selain itu, ada juga sekte iblis darah. Kali ini aku jamin kau pasti akan mokat. Hehehe. Sekarang kita pergi nih di saat yang sama, tapi di sisi lain hutan gitu. Jadi di sebelahnya lah. Seseorang berkata, ini ada Kongqi ya guys. Orang yang belakang berkata, Tuan, saya mendapat surat perburuan keluarga Ye telah dimulai. Ye Qingyun, kali ini aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi beberapa bagian. Dan sekarang kita pergi nih ke sebuah tempat di mana ada sebuah monster yang berbentuk seperti monyet. Yap, monyet besar gitu. Kakak, aku takut. Qingyun berkata, tidak apa-apa. Roer, hanya kera gila. Kau bisa mencoba menebasnya. Lalu kita lihat kera gilanya, kera raksasanya maju menyerang. Kakak, aku takut. Roer, lihatlah lebih dekat. Hah? Lalu Qingyun langsung menebasnya dengan 1 kali serangan. Kakak, itu luar biasa. Dan di belakang yang bersembunyi ada si Kongqi. Nikmatilah masa mudamu ya Qingyun. Lagi pula kau sudah kehabisan waktu. Kali ini aku tidak akan sama dengan 3 tahun yang lalu. Aku tidak sabar untuk segera menyiksamu. Kali ini aku ingin menghabisi orang yang tidak terlihat. Solusi sekali serang akan membuatmu terlambat bereaksi dan mokat di tengah sorak-sorai dan tawa adikmu. Dan sekarang pergilah ke neraka ya Qingyun. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!